Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bobby Herian dan kita kembali mengomentari video dari Ade Armando yang judul Undang-Undang Pancasila kok dianggap komunis. Kita langsung tonton videonya dan habis itu akan kita komentari. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Anda tentu tahu ya ada kontroversi rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila atau kita sebut saja RUU HIP. Pekan lalu ada demo besar-besaran yang terutama digalang kelompok-kelompok Islam. Mereka menolak gagasan Gini guys ya, kelompok Islam ini bukan hanya 212 tapi semua elemen kelompok Islam. Bahkan ada Banser juga, ada Ansor, ada FUI ya, ada lagi yang Perti dan segala macamnya, juga ada pemuda Pancasila ya, dan juga elemen bangsa yang lain, elemen nasionalis juga ada. Bahkan purnawirawan pun turun ya, Pak Tisno bahkan sampai kepada presiden untuk meminta pembatalan. Tapi sayangnya Bapak Presiden cuma menunda, itu kan memintakan untuk menunda. Ini sangat sayang sekali. Jadi ini yang menolak ini bukan hanya kelompok Islam, tapi juga kelompok nasionalis, kelompok yang cinta Pancasila, ya kan? Jadi bukan hanya kelompok Islam gitu. Dan Islamnya pun bukan hanya segelintir, tapi banyak guys, ya. Banyak. RUU tersebut. Kata mereka, RUU ini memuat ajaran komunis. Kata mereka, lahirnya RUU ini menandai kebangkitan PKI. Adanya RUU ini menunjukkan bahwa kaum komunis memang ada di lembaga-lembaga strategis negara. Pemerintah sudah bilang pembahasan RUU HIP ditunda. Tapi bagi para pemrotes, ditunda itu bukan di cancel, beda ya. Misal gini, saya mau pergi ke Jakarta dari Sumatera, saya naik pesawat jam 5 subuh, rupanya pesawat delay, ditunda. Nah, kalau namanya pesawat delay itu ujung-ujungnya berangkat ya, beda kalau di cancel ya kan. Kalau di cancel apa jadi? Uang saya kembali ya kan. Kalau dia delay berarti nunggu. Delay itu kan tunda, menunggu. Ini undang-undang akan goal juga, cuman disuruh menunggu. Bahkan ada lagi mau diubah namanya. Jadi ini seakan-akan menurut saya pembodohan publik. Ini publik nggak setuju nih dengan undang-undang HIP. Oke, kita ubah namanya, tapi sih sama aja bongkol gitu. Jadi guys, publik sudah cerdas ya. Kaum nasionalis dan kaum kami sudah cerdas sehingga mereka bersatu. Kaum nasionalis juga gerah dong. Ini Pancasila loh, ya kan, beda. Pancasila ini nggak ada urusan sama khilafah, ini Pancasila. Maka kaum nasionalis pun Pak Tisno itu kurang nasionalis apa coba? Para purnawirawan yang datang protes ke istana tuh kurang nasionalis apa coba? Ingat guys ya, yang protes itu bukan hanya kelompok agama, tapi juga kelompok nasionalis. itu rupanya nggak cukup. Kata mereka yang harus dilakukan bukan menunda, tapi membatalkan. Di lapangan ini jadi semakin ramai karena ada pembakaran bendera PDIP. PDIP jadi sasaran tembak karena PDIP dianggap sebagai mastermind di belakang kelahiran RUU ini. Itu sesuai dari pengakuan dari seseorang dari wakil ketua atau ketua itu saya lupa, DPR atau MPR, dari P3 ya nggak salah, Arsul Sani ya, itu mengatakan memang inisiatornya memang PDI gitu. Dan kita tahu, dan ada beberapa waktu lalu tuh pidato Bu Mega yang mengatakan Pancasila mau diperas jadi Ekasila atau Sila. Jadi guys, kita melihat ini ada indikasi karena ada pernyataan sebelumnya gitu kan, lalu juga dan ujungnya terbukti, sekarang terbukti. Di mana buktinya? Pertama, PKS dari awal sudah menolak, lalu disusul Demokrat, disusul lagi besok partai-partai lain. Nah, tinggal PDI sendirian sekarang yang tidak mundur. Berarti PDI kan orang bisa menyimpulkan itu PDI itu. Ya kan, dan juga ada lihat debat itu di TV One di mana itu kan selalu dihadapkan dengan antara ulama dengan PDI. Kayak kemarin Ustaz Hasan dengan siapa itu? Dengan orang PDI. Ini selalu memang media pun tahu itu. Makanya yang di counter itu kan langsung PDI. Ya kan, debat gitu kan dengan yang bukan dengan ulama atau yang tokoh nasionalis. Jadi orang semua udah tahu kalau mastermind belakang UU ini PDI gitu.
publik udah tahu, ini kan udah jadi konsumsi publik gitu guys. Para pemrotes nggak peduli bahwa bahkan partai-partai Islam pun di DPR mendukung kelahiran RUU HIP. Mereka semua mundur, tersisa PDI lagi secara sendirian. Ya awalnya karena gini guys, kita tahu partai itu kan pragmatis, ya partai pragmatis. Mereka tuh kalau penguasa ya mereka tentu cari keuntungan. Mereka akan ikut dengan penguasa karena mereka tahu kalau ikut dengan penguasa tuh berarti lebih dimudahkan gitu. Tapi faktanya mereka tahu ternyata banyak menolak, PKS mundur, Demokrat mundur, akhirnya mereka menyusul PKS dan Demokrat gitu. Sekarang tinggallah PDIP sendirian. Mereka RUU ini komunis dan PDIP adalah jelmaan baru PKI. Tidak cukup di sana, mereka juga menuduh Presiden Jokowi terlibat dalam konspirasi besar kebangkitan. Gini guys, Pancasila itu sudah ada kesepakatan kaum nasionalis dan agamis, ya kan? Jadi di tahun berapa tuh? 45 itu ya, itu kan 45 atau 49 saya lupa. Jadi waktu itu kaum agamis ingin menambahkan ketuhanan Yang Maha Esa dan kewajiban menjalankan agama sesuai dengan ajaran Islam, gitu kan? Nah akhirnya kaum agamis mengalah, akhirnya diganti hanya ketuhanan Yang Maha Esa saja, gitu. Jadi itu sudah hasil kesepakatan antara kaum agamis dan nasionalis. Itu udah final, Pancasila itu udah final gitu. Nah, setelah itu barulah Pancasila dilorong oleh PKI. Ideologi Pancasila hendak diganti oleh PKI. Ya kan? Ingat, hanya PKI yang mau ganti Pancasila. Dan mereka mencobanya waktu 2 kali, tahun 48 oleh Musso di Madiun dan tahun 65 oleh Aidit. Nah, mengganti Pancasila bisa dengan juga mengubahnya juga bisa. Yang penting Pancasila sudah tidak lagi Pancasila. Kalau sekarang kan mau diganti itu jadi RUU ini jadi Trisila atau Ekasila itu. Berarti kan udah nggak Pancasila lagi. Lalu sila juga diubah dari ketuhanan yang Maha Esa menjadi ketuhanan yang berkebudayaan. Ini kan mengubah Pancasila. Nah, orang kita semua tahu yang sudah final itu nggak boleh ditatik lagi. Kaum nasionalis dan agamis sudah setuju. Nah, kalau ada orang coba-coba utatik Pancasila, siapa mereka coba? Nah, jadi publik menilai seperti itu. Karena dari dulu tuh sampai sekarang tuh yang ngotak-ngatik Pancasila tuh hanya PKI, nggak ada yang lain. Yang coba mengganggu Pancasila hanya mereka gitu. Makanya jangan salahkan publik kalau menilai kok PDI kok seperti ini gitu. Ya kan aneh gitu kan. Karena itu seperti kita kelas balik sejarah. Dulu hanya PKI saja yang suka ngotak-ngatik Pancasila. Ditambah lagi di tubuh PDI ada lihat ada orang yang mengaku aku bangga jadi anak PKI. Kalian bayangkan. Ini kan sama dengan mengatakan aku bangga jadi anak polisi, aku bangga jadi anak tentara, aku jadi bangga jadi anak Islam, aku bangga jadi anak ulama. Berarti dia membanggakan orang tua dia, orang tuanya PKI. Dia bangga sebagai anak sekaligus membanggakan orang tuanya sebagai PKI. Ini kan sebenarnya nggak boleh. Menurut saya nggak boleh kata-kata aku bangga jadi anak PKI. Ya kan? Sama kayak misalnya aku bangga jadi anak HTI, kan itu nggak boleh karena HTI kan dilarang. Misalnya nih saya kasih contoh, meskipun saya sebenarnya nggak layak HTI dilarang, ya kan sama. Jadi intinya adalah itu menunjukkan kebanggaan dia dan kecintaan dia kepada orang tuanya yang PKI dahulu. Nah apalagi bikin anak PKI masuk parlemen. Nah ini apa maksudnya coba? Di situ publik menilai gitu guys. Publik menilai di situ. Jadi ini makanya dan ada juga wawancara dia Ciptaning itu di TVRI itu. Kan beliau dengan katanya ideologi nggak bisa dibuang ideologi. Berarti dia masih menyimpan ideologi itu. Dan itu loh bahaya. Kebangkitan PKI itu dimulai dari bebasnya ideologinya. Kan? Karena PKI itu adalah gerakan bawah tanah. Komunis itu gerakan bawah tanah. Mereka punya perhitungan sendiri. Kalau mereka belum kuat, karena mereka memang terlarang, sehingga mereka harus hati-hati gitu. Karena kalau mereka muncul, mereka langsung akan berhadapan dengan umat Islam dan dengan TNI tentunya, dengan kaum nasionalis. Makanya mereka hati-hati. Jadi mereka tuh nggak mungkin. Jadi mereka tuh cukup menyimpan ideologi dulu. Itu bahaya. Jadi ideologinya pun dilarang kan ideologinya. Yang dilarang itu bukan hanya bentuk-bentuk partainya atau perwujudan dari partainya lah, tapi juga ideologi kan dilarang gitu. Nah jadi karena kita mencium aroma ideologi sudah mulai digembar-gemburkan ideologi ini. Mulai dari pernyataan tadi itu yang aku bangga jadi anak PKI masuk parlemen itu kan ideologi berarti sudah menggaungkan ideologinya, kebanggaan dia kepada ideologinya, kebanggaan dia kepada ayahnya yang PKI. Gitu.
Maka dikatakan aku bangga jadi anak PKI. Nah itu kita udah mulai mencium aroma itu guys. Tambah wawancara di TPR itu, kita lebih mencium lagi kuat aromanya. Kalau dia katakan ideologi nggak mungkin hilang. Ya kalau masyarakat setuju kata dia kan, kenapa tidak? PKI hidup lagi. Bang, apa kita bikin partai lagi? Kalau masyarakat semuanya setuju kata dia kan. Berarti dia masih menyimpan harapan. So yang seharusnya itu dikubur dia dalam. Nah, jadi jangan coba-coba utak di Pancasila. Karena itu sudah final. Pancasila harus tetap Pancasila, ya, bukan jadi Eka Sila, Trisila, apalagi sampai mengubah sila pertama Pancasila jadi ketuhanan Maha Esa, dari ketuhanan Maha Esa itu menjadi ketuhanan yang kebudayaan dan dilepaskan pula di nomor 3. Ini nggak boleh terjadi. Ini berarti Anda mengganggu Pancasila. Sehingga Pancasila itu nggak jadi lagi Pancasila nanti. Karena nggak ada lagi ketuhanan Maha Esa. Ya kan? Jadi ketuhanan yang berkebudayaan. Ini beda loh artinya. Nanti saya akan sampaikan artinya. Beda antara ketuhanan Maha Esa dengan ketuhanan yang berkebudayaan. Tentang PKI melalui RUU HIP. Di tengah demonstrasi anti RUU terdengar teriakan, "Turunkan Jokowi sekarang juga." Keriuhan ini memalukan. Kita melihat bagaimana masyarakat terbelah karena orang tidak menggunakan akal sehat. Mereka yang menyerang RUU HIP menuduh RUU ini mewakili kebangkitan komunis. Mereka pasti nggak baca isinya. Atau kalau baca isinya pun tidak memahaminya. Atau bahkan yang lebih mendasar adalah mungkin mereka tidak ngerti komunisme itu apa sebenarnya. Tapi di sisi lain saya juga heran dengan isi RUU HIP. Kalau dibaca pasal pertamanya, RUU ini keren. RUU ini diniatkan untuk menjadi pedoman bagi seluruh masyarakat Indonesia dalam bertindak dengan mengikuti prinsip-prinsip dalam Pancasila untuk mencapai 2 tujuan, keadilan dan kesejahteraan sosial. Jadi keren banget kan? Pancasila kan sudah begitu. Pancasila itu udah keren loh, udah keren Pancasila itu. Jadi nggak perlu lagi diubah-ubah, ya kan? Kan keadilan sosial kan udah ada di sila Pancasila sila kelima. Tinggal diterapkan. Jadi gini loh, yang kita perlukan adalah Pancasila itu bagaimana diterapkan gitu, bukan hanya di slogan itu. Masalahnya kita tahu banyak ketidakadilan kan, ketidakadilan di hukum, ketidakadilan di ekonomi, ketidakadilan di agama banyak. Nah, jadi berarti Pancasila itu hanya slogan, hanya simbol tanpa penerapan. Nah, jadi pikirkan satu lagi gimana cara penerapannya itu, dan itu tugas pemerintah tentunya untuk menerapkan itu sila-sila Pancasila ini, karena mereka lah yang pegang kuasa, mereka pegang kebijakan, mereka lah yang paling bisa menciptakan Pancasila itu dalam kehidupan berbangsa dan negara guys. Tapi tujuan yang keren ini secara aneh diantar melalui perumusan gagasan yang sejak awal seharusnya sudah bisa diduga akan mengundang serangan balik. Yang jadi pusat kontroversi RUU ini adalah adanya pernyataan yang mengindikasikan bahwa Pancasila itu bisa diperas menjadi 3 sila yang kemudian bisa diperas lagi menjadi 1 sila, yaitu gotong royong. Kemudian dalam salah satu pasal ketika bicara 3 sila, di RUU ini diperkenalkan istilah ketuhanan yang berkebudayaan. Soal pemerasan Pancasila menjadi Ekasila plus soal ketuhanan yang berkebudayaan inilah yang kemudian dijadikan alasan bagi para pemrotes untuk menuduh RUU ini menandai dominasi kaum komunis. Buat saya itulah yang memalukan. Para pemrotes sembarangan menuduh RUU HIP ini komunis, sementara di pihak lain, saya juga tidak habis pikir mengapa gagasan Ekasila dan ketuhanan yang berkebudayaan ini bisa masuk ke dalam RUU HIP. Nah, soalnya Armando berpikir kenapa bisa masuk gitu, ya kan? Gini guys, Armando dia sebenarnya berpikir kenapa bisa masuk, tapi dia nggak sampai pada situ pemikirannya gitu, ya kan? Karena dia berada di sudut pandang itu. Gini, kalau Anda berada dia kan mendukung PDI ini, berada di dukung pemerintah, dia kan pendukung pemerintah. Kalau dia berada di dalam pendukung pemerintah, justru itu sudut pandang dia adalah dari sudut pandang pemerintah. Nah, kita kan tidak, kita oposisi, sudut pandang kita jelas. Ini ada apa di sini? Sehingga dia tidak akan bisa objektif karena dia berada di posisi pendukung PDI gitu. Makanya kalau Anda mau objektif, Anda harus keluar dari situ Armando. Anda baru bisa berpikir objektif gitu kan. Lalu ada mainkan bagaimana gini gabungan bukan cuma kaum agamis tapi juga kaum nasionalis. Nah, jadi Anda berpikir lebih jauh lagi, ini ada apa gini kan. Atau ini ada sesuatu yang aneh tapi Anda tidak sampai sana pikiran Anda gitu. Nah, ini lebih memalukan lagi gitu.
Kan seorang profesor yang menilai ini memang ada keanehan, tapi dia tidak berpikir sampai ke situ gitu. IP. Kalau pakai bahasa era sekarang, masuknya gagasan Ekasila dan ketuhanan yang berkebudayaan itu nggak penting banget. Coba kita cek dari mana istilah itu berasal. Soal Trisila dan Ekasila itu merupakan gagasan Presiden Soekarno saat menyampaikan pidato dalam Rapat Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI pada 1945. Yang pidato bukan cuma Soekarno, ada beberapa yang lain, tapi kemudian yang dianggap paling berpengaruh dan yang pertama kali menyebut Islam Pancasila ya Soekarno. Mula-mula Soekarno menyebut 5 sila. Yang menarik, Soekarno menyatakan dia memilih 5 ya karena dia senang saja. Dia ini suka dengan simbol, dan 5 itu simbol yang menarik. Rukun Islam ada 5, Pandawa 5 ya 5, itu katanya. Dan 5 sila yang dimaksud Soekarno bukan Pancasila yang sekarang kita kenal ya. 5 versi Soekarno adalah kebangsaan, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Tapi kemudian dalam pidatonya dia bilang, kalau tuan-tuan tidak suka dengan angka 5, kita bisa peras menjadi 3. Disitulah dia memperkenalkan kata. Nih, Armando mengatakan tadi yang sila kelima ketuhanan yang berkebudayaan. Padahal kita baca tulisannya guys, ketuhanan yang Maha Esa. Ini mana yang benar ya Armando? Ya kan? Mana yang benar? Ketuhanan yang berkebudayaan atau ketuhanan yang Maha Esa? Sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Walau tidak secara tegas dia katakan, Soekarno ingin mengatakan pilihan apapun yang kita ambil, kita harus selalu pertimbangkan kepentingan masyarakat atau sosio di dalamnya. Jadi kita nggak bisa sekedar mengadopsi demokrasi, kata Bung Karno, tapi melupakan kesejahteraan masyarakat. Tidak bisa kita sekedar mengatakan nasionalisme, kata Bung Karno, tapi melupakan kepentingan masyarakat. Dan nggak bisa kita beragama, kata Bung Karno, tapi melupakan bahwa anggota masyarakat memiliki agama yang berbeda-beda. Nah, kata Soekarno lagi di pidatonya itu ya, kalau tuan-tuan masih nggak suka dengan yang 3, kita bisa peras jadi 1, yaitu gotong royong. Tapi nanti dulu ya, ini tidak berarti gotong royong itu adalah sekedar kerja rame-rame menggali parit misalnya. Yang dimaksud Bung Karno adalah Indonesia harus menjadi sebuah negara yang tidak terkotak-kotak dalam berbagai kelompok berbeda. Melainkan Indonesia sebagai satu negara semua buat semua. Dalam pidatonya dia memang bilang Pancasila menjadi Trisila, Trisila menjadi Ekasila. Tapi terserah kepada tuan-tuan, mana yang tuan pilih, Trisila, Ekasila, ataukah Pancasila. Isinya telah saya katakan kepada saudara-saudara semuanya. Itu kata Bung Karno. Jadi soal Pancasila, Trisila, Ekasila itu adalah murni gagasan Bung Karno yang disampaikan dalam pidatonya. Tapi dia nggak bilang seharusnya Indonesia menerima Ekasila. Dia bilang terserah. Dan sejarah tentu saja mencatat yang diterima akhirnya bukan Trisila atau Ekasila, tapi gagasan 5 sila. Gagasan Trisila dan Ekasila akhirnya cuma jadi dokumen sejarah. Susunan 5 silanya pun berubah menjadi seperti yang kita kenal sekarang. Jadi kalau dalam pidato Soekarno, ketuhanan baru disebut di poin kelima. Sementara dalam Pancasila yang sekarang, kita kenal ketuhanan ada di sila pertama. Jadi buat saya agak mengherankan kalau pikiran Soekarno 75 tahun yang lalu itu tiba-tiba saja masuk ke dalam RUU HIP. Perumusannya pun di RUU HIP ini pun mengada-ada. Jadi dalam pasal 3 RUU tersebut dikatakan bahwa pokok pikiran HIP meliputi kelima sila Pancasila. Sampai situ oke, fine, gak ada masalah. Tapi kemudian ada pasal 6 yang tiba-tiba saja menyatakan sendi pokok Pancasila adalah keadilan sosial. Loh, kemudian pada pasal 7 ayat 1 tiba-tiba saja dinyatakan ciri pokok Pancasila adalah keadilan dan kesejahteraan sosial dengan semangat kekeluargaan. Kemudian juga pada pasal 7 ayat 2 dikatakan ciri pokok Pancasila berupa Trisila, yaitu sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, serta ketuhanan yang berkebudayaan.
Dan pada pasal 7 ayat 3 dikatakan bahwa Trisila terkristalisasi dalam Ekasila, yaitu gotong royong. Jadi si perancang RU ini, siapapun dia, jelas hendak memasukkan gagasan Soekarno. Tapi dia nggak tahu caranya. Maka dia pun memasukkan istilah ada sendi pokok, ada ciri pokok. Jadi memang super maksa. Saya nggak bilang bahwa saya nggak setuju bahwa sendi pokok Pancasila adalah keadilan sosial. Tapi untuk tiba pada kesimpulan itu, Anda kan nggak bisa menjalani proses yang instan yang memaksakan istilah-istilah abstrak semacam itu. HIP ini kan diniatkan menjadi pedoman bagi seluruh bangsa. Masa prosesnya sementah ini? Dan gara-gara proses maksa ini, RUU HIP ini jadi sasaran tuduhan sembarangan. Tapi kalau kita abaikan soal Ekasila, gotong royong, dan ketuhanan yang berkebudayaan itu, ada nggak sih alasan untuk menuduh RUU HIP ini berbau komunis? Menurut saya, kalau ada aja pemrotes RUU HIP yang setelah membaca isinya masih menganggap bahwa RUU ini berbau komunis, pastilah orang ini nggak paham apa yang dimaksud dengan komunisme. Paham, itu saya potong lagi, saya gini. Bahayanya ketuhanan kebudayaan itu beda loh dengan ketuhanan yang esa. Ketuhanan yang esa maksudnya adalah kita tunduk patuh pada Tuhan yang esa. Dalam artian kita menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Itu jelas clear. Ketuhanan yang esa artinya. Tapi kalau ketuhanan yang berkebudayaan, berarti ketuhanan ini bersumber dari kebudayaan. Jadi nggak boleh lepas dari kebudayaan gitu. Berarti ketuhanan itu harus tunduk pada kebudayaan gitu. Sama kayak katakan ketuhanan yang ketuhanan yang berapa lah gitu. Apa contohnya ya? Ketuhanan yang berkekayaan itu. Jadi intinya adalah yang kalau ada kata ketuhanan disambung dengan kata yang berapa gitu kan. Apapun itu, dia akan patokannya bukan pada ketuhanannya, tapi pada itunya, pada yang kebudayaannya. Sehingga ketuhanan itu harus tunduk pada kebudayaan Indonesia. Itu maksudnya ketuhanan berkebudayaan. Makanya itu kita harus, karena ketuhanan itu kan dia masuk kuasa, dia masuk segalanya. Kita apapun itu, mau budaya, mau apa itu harus tunduk pada Tuhan tadi. Karena Tuhan punya rule, punya syariat, ya kan? Budaya mengikuti syariat, bukan syariat mengikuti budaya. Kalau ada budaya yang bertentangan dengan syariat, budaya itu harus dihapus. Bukan ketika ada yang budaya yang bertentangan dengan syariat dihapus, enggak. Nah, itulah maksud dari ketuhanan Maha Esa. Tapi kalau ketuhanan kebudayaan, kalau ketuhanan itu nggak sesuai dengan kebudayaan, dihapus ketuhanannya, syariatnya. Nah, ini nggak boleh. Jelas bedanya antara ketuhanan Maha Esa dengan ketuhanan berbudayaan. Jelas bedanya ya. Berarti ketuhanan Maha Esa adalah budaya tunduk pada syariat. Ketuhanan yang berbudaya berarti syariat tunduk pada budaya. Berarti budaya adalah syariat. Ini kan boleh. Ini berarti melanggar prinsip ketuhanan Maha Esa gitu. Nah, itu yang kita tentang. Nah, apapun itu, ya belum lagi saya lupa dan tidak dimasukkan TAP MPR ya mengenai larangan ideologi komunis Indonesia itu nggak dimasukkan. Nah, itu bahaya lagi ya. Jadi sebenarnya itu kan dimasukkan karena itu kan merupakan bagian dari Pancasila ya. Pancasila lawannya komunis, jadi harus dimasukkan juga TAP MPR. Tapi ini ya guys, udahlah, itu kan Pancasila kan udah final, udah kesepakatan bersama kaum ulama dan nasionalis ya kan. Udah nggak usah tatik, selesai. Jadi jangan lagi bikin gaduh, bikin heboh, jangan lagi. Itu Pancasila sudah final, itu udah keren sekali. Pancasila itu udah keren sekali. Tinggal pelaksanaannya aja nggak keren. Coba, ada nggak Indonesia sekarang ini menjaga Pancasila? Tidak. Kita banyak sila kelima aja lah keadilan Indonesia. Ada nggak? Tidak, banyak ketidakadilan di negeri ini. Ketidakadilan hukum. Yang satu di sistem keras cuma untuk 1 penjara, yang lain di sistem keras itu untuk 12 tahun penjara, kan tidak adil. Dan lain-lain lagi gitu kan. Ketidakadilan ekonomi, ya kan? Kita tenaga kerja asing masuk, udah di demo masuk juga gitu. Tenaga kerja kita itu banyak yang nganggur gitu. Ketidakadilan secara apa lagi? Banyak ketidakadilan negeri ini. Kan? Lalu kelihatan yang pimpin adalah hikmat kebijaksanaan.
Kita merasa tidak dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan. Hikmat itu artinya ilmu dan bijaksana. Biasanya itu berarti memihak rakyat. Faktanya tidak punya hikmat. Buktinya menteri-menteri dia shuffle terus, ya kan? Gagal dalam memilih menteri gitu. Lalu yang tidak punya kebijaksanaan, tengok rakyat dicabut subsidinya. Paling pembangunan itu seharusnya untuk rakyat, ya kan? Rakyat didahulukan dibanding jalan tol pelabuhan itu lebih dulu kan rakyat dulu. Nah, caranya rakyat itu simple, kasih subsidi selesai. Rakyat itu hanya butuh subsidi, rakyat itu butuh hidup murah. Sehingga mereka bisa menabung, bisa ada modal untuk usaha gitu. Tapi kalau hidup mereka habis untuk bayar kebutuhan pokok aja, mana bisa mereka survive dan berkembang, guys. Nah, itu masukkan dengan kebijaksanaan itu. Kalaulah ada branding yang bisa dikenakan pada RUU HIP ini, yang paling pas dilekatkan adalah RUU ini sangat berbau sosialis, bukan komunis. Saya coba jelaskan secara singkat dulu ya, apa itu sosialisme dan komunisme. Kedua filsafat ekonomi ini sama-sama percaya bahwa ekonomi itu harus diselenggarakan dengan cara yang menempatkan keadilan ekonomi sebagai prioritas tertinggi. Jadi yang terpenting adalah kesejahteraan seluruh masyarakat. Karena itu, kedua ideologi ini tidak percaya pada sebuah pasar bebas yang sebaliknya sepenuhnya dipercaya kaum kapitalis. Tapi yang membedakan keduanya, sosialisme dan komunisme, secara singkat adalah kepercayaan pada pemodal swasta. Kaum komunis membenci pemodal, mereka membenci kaum borjuis. Mereka membenci orang-orang kaya yang dianggap akan selalu mengeksploitasi rakyat. Mereka nggak percaya pada hak milik perorangan, karena menurut mereka semua yang ada di muka bumi ini adalah hak milik rakyat. Kaum sosialis beda. Kaum sosialis mungkin juga curiga dengan pemodal, tapi mereka juga sekaligus percaya bahwa para pemodal yang berkompetisi di pasar akan bisa membawa kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Dengan satu syarat, pemodal tersebut harus dikendalikan agar jangan sampai merugikan masyarakat. Jadi dalam hal ini sih, ajaran semua agama besar, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, adalah ajaran sosialis. Nah, sekarang coba cek RUU HIP. Kita baca dari... Bentar. Saya mau potong dulu ya, guys. Ini Armando terlihat sangat nyata dia tidak ngerti tentang ajaran Islam. Islam tidak menganut ajaran sosialis, ya. Tadi dia sebutkan ajaran sosialis adalah tidak mengenal hak milik, tidak mengenal kepemilikan, ya. Nggak ada orang boleh memiliki tanah, nggak boleh, tanah milik rakyat. Karena salah. Ada coba cek sejarah, ya. Para sahabat punya tanah, ya kan, punya rumah, punya properti. Bahkan sampai sekarang kita ingat, ya, salah satu sahabat itu, ya, bahkan mereka masih punya kekayaan salah satu di bank Arab Saudi gitu. Nah, mereka ingat, ya, sahabat itu, ya, mereka adalah para miliarder gitu. Mereka punya perkebunan yang luas, pertanian yang luas, itu milik mereka, dan dengan itu mereka bisa bersedekah, ya. Anda bayangkan bagaimana umat Islam bersedekah kalau mereka nggak punya harta. Jadi Islam kan ini kan kan tadi kan Armando katakan kaum sosialis dan komunis sama, bedanya hanya pada pemodal tadi kan, ya kan. Tapi mereka sama-sama membenci orang kaya. Islam tidak membenci orang kaya. Nah, berarti di sini jelas Armando tidak ngerti ajaran Islam. Islam tidak membenci orang kaya, ya. Islam tidak membenci pemodal. Yang Islam benci adalah pemodal yang riba, ya kan. Kalau pemodal bagi hasil, Islam tidak ada masalah, bahkan mendukung, karena demi kesejahteraan bersama rakyat. Jadi guys, dalam Islam menekankan, ya, bahkan disuruh kita kaya dalam Islam, ya kan. Bekerjalah seakan-akan engkau hidup selamanya dan beribadahlah seakan-akan engkau mati esok. Kita disuruh bekerja keras untuk mencapai kekayaan, karena harta ini lagi digunakan untuk sedekah, untuk membangun masjid, bantuan yatim, gitu kan, untuk apalagi membangun. Islam menekankan pada kekayaan. Anda tidak berusaha kalau miskin, tapi miskin bisa lebih buat Anda tuh lebih dekat kepada kekufuran. Berarti kita disuruh untuk kaya. Ini sekali lagi Armando tidak ngerti dari Islam, ya kan. Islam tidak sosialis. Sekali lagi, Islam tidak sosialis. Islam
Nabi Muhammad itu pemodal. Nabi Muhammad bahkan dia awalnya dimodali oleh Khadijah pedagang. Khadijah pemodal besar, ya kan? Tidak ada kecurigaan pada pemodal, tidak ada. Bahkan Khadijah ya, si Nabi mempercayakan modalnya pada Nabi yang berdagang, ya kan, kemana-mana, ya kan. Jadi kalau sosialis itu kan tidak ada pemodal ada, tapi ya orang kaya dibenci, berarti nggak boleh ada orang kaya. Lalu yang properti nggak boleh. Padahal Islam tidak seperti itu. Ini sekali lagi ada Mando ya, ada Mando ini harus belajar tentang Islam, ya. Jadi sekali lagi saya mau katakan ajaran Islam itu bertentangan dengan sosialis dan juga komunis. Sosialis sekaligus komunis itu bukan ajaran Islam, ya. Makanya slogan sosialis dan komunis itu adalah slogan yang anti Islam, ya. Karena Islam tidak seperti itu. Salah kalau Anda katakan Islam itu membenci kaum borjuis, membenci orang kaya, salah. Membenci curiga pemodal, tidak. Yang dilarang itu adalah Anda tidak boleh kaya dengan cara-cara yang licik, cara-cara yang maksiat, cara-cara dilarang Allah. Kalau Anda kaya dengan halal silakan. Anda bikin kebun, menguasai tanah gitu kan, tapi tanah itu Anda ingat lupa bayar zakatnya, ya kan, Anda beli gitu kan, Anda miliki dan milikinya tentu untuk kesejahteraan orang, rakyat, bangun masjid, bangun bangun rumah panti asuhan, bangun pesantren segala macamnya, atau bantu fakir miskin, silakan. Jadi faktanya di sini kita ketahui, ya, saya pun baru mengetahuinya, dan saya sudah lama tahu sih tentang yang lain ada Mando ini. Yang dia tidak bahkan riba pun tidak ngerti dia. Tapi sekarang kita tambahin satu lagi guys. Kita sekarang tahu kalau Hadir Mando tidak mengerti ajaran Islam. Dia menyamakan ajaran Islam itu sebagai ajaran sosialis, tapi bukan komunis, tidak. Islam tidak mengenal ajaran sosialis dan komunis, ya kan? Tidak mengenal itu. Ujung ke ujung, RUU HIP ini sangat sosialis, sangat pro pada kesejahteraan masyarakat luas, tapi juga mengakui perusahaan. Iya. Pro pada kesejahteraan masyarakat luas, tapi bukan dengan cara membenci pemodal atau membenci orang kaya, bukan dengan cara tidak membiarkan orang untuk memiliki properti, tidak. Nah itu yang tidak dipahami oleh Hadir Mando, itu kan. Yes, Islam itu menekankan pada kesejahteraan rakyat, kesejahteraan sosial, tapi caranya ya tidak melarang orang untuk jadi kaya, tidak melarang orang untuk memiliki properti. Bukan seperti kaum sosialis yang melarang orang untuk memiliki properti atau melarang orang untuk jadi orang kaya. Swasta bahwa RUU HIP ini tidak komunis terbaca secara jelas dalam pasal 9F yang menyatakan dijaminnya pengakuan atas hak milik perorangan yang penggunaannya dibatasi oleh kepentingan bersama. Hak milik perorangan berfungsi sosial. Jadi hak milik perorangan alias swasta itu diakui dan bahkan dijamin dalam RUU HIP ini. Tapi setelah mengakui keberadaan pemodal swasta, tapi kan dibatasi dan hanya untuk kepentingan sosial. Berarti orang ini dipaksa, ini kan namanya pemaksaan, gitu kan? Berarti kalau ini jadi guys, Anda bayangkan, ada orang-orang sana yang capek-capek nih ngumpulkan harta dari Anda kaya, Anda bahkan berencana untuk mungkin liburan atau Anda mungkin untuk simpanan untuk anak cucu, Anda bisa lagi. Karena harta Anda akan jadikan untuk kepentingan sosial. Anda mau seperti itu? Enggak enak orang untung orang yang enggak kerja keras dong. Bagaimana dengan orang-orang yang bekerja keras dari dulu? Yang mereka rajin menabung, mereka membangun banyak hal demi untuk anak cucunya. Mereka pasti nggak akan setuju gitu. Orang-orang kaya nggak setuju. Kita nggak benci orang kaya, tapi kita benci orang kaya yang mendapatkan kekayaan dengan hasil yang curang, licik, atau menggunakan kekayaannya untuk maksiat, gitu. Tapi gimana pun itu juga hak mereka, gitu. Nah, sosialis akan melarang itu nanti. Harta Anda akan digunakan untuk kepentingan sosial. Anda nggak bisa lagi menikmati harta Anda sebebas Anda yang bisa nikmati kemarin ini. Makanya ada di sana yang punya harta ya, yang Anda capek-capek mendapatkannya dengan kerja keras, Anda nggak bisa lagi hidup tenang setelah undang-undang ini disahkan, ya kan? Karena harta Anda yang ada kumpulan supaya itu akan digunakan untuk kepentingan sosial, dibatasi penggunaan oleh Anda gitu. Ini sangat disayangkan. Ini merugikan orang-orang yang hobi bekerja keras sepanjang hidupnya. Jadi sekali lagi guys ya, karena sosialis dan komunis itu dekat gitu, makanya orang kadang orang tuh nggak lagi membedakan keduanya. Ya kan?
Beda kan hanya cuman masalah pemodal. Kalau komunis kan tidak mengakui pemodal sama sekali. Kalau sosialis masih mengakui pemodal. Tapi ciri masih sama semua guys. Makanya saya katakan, makanya dulu Soekarno itu menggabungkan gagasan sosialis itu dengan komunis. Karena sama, hanya berbeda sedikit. Nah, Islam itu tidak sosialis, apalagi komunis. Islam menolak ajaran sosialis. Jadi sekali lagi ini ajaran ini adalah paham sosialisnya adalah paham anti-Islam. Karena tidak diajarkan Islam tentang sosialis. RUU HIP ini juga menekankan bahwa kegiatan pihak swasta ini harus diwujudkan pada pengabdian terhadap kepentingan rakyat. Dalam pasal 16 RUU ini dinyatakan, segala kegiatan produksi, baik yang diusahakan oleh negara maupun oleh swasta, harus diwujudkan pada pengabdian terhadap kepentingan rakyat, terutama pada kebutuhan hidup pokok agar setiap warga negara dapat hidup layak sebagai manusia yang merdeka. Jadi bayangkan, RUU ini menyatakan bahkan para konglomerat di Indonesia ini harus mengabdi pada kepentingan rakyat. Lebih jauh lagi, RUU ini menyatakan pelaksanaan demokrasi ekonomi di Indonesia harus... Aneh-aneh. Pengusaha dipaksa untuk itu, pemerintah nggak dipaksa. Kita tahu selama ini yang tidak menekankan kepada rakyat itu kan bukan pengusaha aja, itu juga pemerintah. Pemerintah itu lebih mementingkan membangun jalan tol, bandar pelabuhan daripada memberi subsidi pada rakyatnya, kan, daripada membuat harga kebutuhan pokok murah. Kan itu, berarti kan pemerintah juga harus dong, bukan hanya pengusaha. Nah, pemerintahnya kenapa tidak dibatasi? Nah, itu di situ guys, yang anehnya. Nah, ini Anda tahu dah ciri negara komunis itu ya. Anda lihat negara komunis itu, rakyat hidup susah tapi pemerintahnya kaya raya. Anda lihat Kim Jong Un, hidupnya bagaimana? Anda lihat nomor dulu Stalin, hidupnya bagaimana? Sekarang Xi Jinping, Anda lihat bagaimana hidupnya. Ya kan? Rakyatnya susah, mereka senang. Anda lihat istananya megah berdiri kan. Nah, jadi kalau ada jalan ke Korea Utara itu ya, Anda lihat bagaimana di desa-desa itu mereka itu miskin. Mereka bertani, sementara pemimpinnya foya-foya, Kim Jong Un foya-foya gitu. Makanya punya kereta pribadi, semua barang pribadi gitu kan. Jadi guys, rakyatnya yang miskin, sosialis, dia tidak sosialis. Jadi sekali lagi ya, sosialis itu hanya menimpa pada rakyatnya. Dia tidak hidup secara sosialis. Dia hidup kaya raya dan dia hidup berlebihan gitu guys. Jadi sekali lagi ya, kalau sosialis diterapkan Indonesia, apalagi sampai komunis, maka percayalah pada saya, pemimpinnya tidak ikut merasakan itu. Pemimpinnya hidup senang. Kita rakyatnya yang susah. Karena kita dipaksa bekerja, sementara mereka tidak mencangkul. Mereka tinggal lihat Kim Jong Un ada mencangkul lah di rakyat petani, tidak. Ya, mereka hidup enak. Sementara rakyatnya di bawah itu mengerjakan banyak hal. Menghindari terjadinya penumpukan aset dan pemusatan kekuatan ekonomi pada seseorang, sekelompok orang, atau perusahaan. RUU ini juga menyatakan pengusaha kita udah punya undang-undang monopoli, udah tinggal terapkan, ya kan? Undang-undang monopoli ada, kalau ada monopoli laporkan, selesai. Tapi membatasi orang untuk tidak punya kekayaan itu bahaya loh guys, ya bahaya. Ada banyak orang baik di luar sana tuh yang mereka punya kekayaan tuh yang mereka sumbangkan untuk pakai miskin. Contoh Baim Wong coba, siapa lagi yang lainnya itu? Mereka orang-orang baik ini dibatasi kekayaannya bagaimana coba? Oke, kalau misalnya orang-orang jahat yang uang itu maksiat kita setuju. Tapi orang baik bagaimana? Makanya guys, yang perlu diatur itu sebenarnya bukan penguasaan kekayaannya itu, tapi siapa orang yang orang mana yang perlu dipala. Orang yang gunakan hartanya untuk sia-sia itu baru. Tapi orang-orang baik yang gunakan hartanya sesuai itu nggak perlu diurus gitu. Ya kan? Jadi intinya dan pemerintah pun harus kena juga. Pemerintah harus kena dong. Masa pemerintah nggak kena? Gitu. ekonomi lemah harus diberi prioritas dan dibantu dalam mengembangkan usaha serta segala kepentingan ekonominya. RUU ini menyatakan usaha mikro, kecil, menengah, koperasi badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah sebagai pilar utama ekonomi nasional harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan, dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat tanpa mengabaikan peranan usaha besar. Tapi fakta sekarang ini kita nggak dapat proteksi loh guys, ya. Kalian bisa lihat bagaimana
modal asing dengan gampang masuk Indonesia, bahkan sekarang mau digunakan lagi dengan undang-undang minerba dan lain sebagainya, hingga asing bisa dengan gampang masukkan modal ke Indonesia. Nah itu kan berarti nggak ada proteksi pada perusahaan lokal gitu kan. Nah ini jadi tindakan pemerintah sekarang aja tuh nggak mencerminkan niat pemerintah untuk undang-undang ini gitu. Jadi nggak sinkron gitu, nggak relevan antara yang pemerintah lakukan sekarang ya dengan undang-undang tadi yang katanya memproteksi BUMD segala macamnya, nggak sinkron. Makanya publik curiga, Anda ngomong-ngomong RUU ini seperti ini, tapi faktanya Anda tidak lakukan itu gitu. Makanya publik tuh udah nggak percaya guys sama pemerintah, itu intinya. Kalau Anda mendukung gagasan keadilan, menolak pemumpukan kekayaan, mendukung UMKM, pro rakyat kecil, Anda seharusnya senang dengan RUU ini. Ini bukan komunis, ini sosialis. Tapi ya begitulah, gara-gara soal dipaksa masuknya, soal ekasila gotong royong, dan soal ketuhanan yang berkebudayaan, konsentrasi orang malah terfokus pada isu-isu itu. Dan ini malah jadi bahan gorengan untuk mengukuhkan kampanye ancaman kebangkitan PKI dan turunkan Jokowi. Kalau aja kita kedepankan akal sehat, segala huru-hara ini seharusnya tidak terjadi. Masalahnya banyak orang tidak peduli pada akal sehat. Padahal kalau mau negara selamat, ya selalulah gunakan akal sehat. Justru karena orang pakai akal sehat, makanya orang protes. Bagi Armando pun ngerti ada aneh di sini, ya kan? Jadi Armando janganlah bela-bela gitu kan? Karena seharusnya ikut barisan rakyat dan barisan para ulama umat Islam, barisan kaum nasionalis, bahkan pemerintahan untuk menolak undang-undang ini. Karena saya katakan ya, Islam tidak mengenal ajaran sosialis. Ajaran sosialis bertentangan dengan ajaran Islam, ya kan? Karena saya sudah sampaikan alasannya. Jadi ingat guys ya, sosialis dan komunis itu dekat sekali. Mereka itu seperti tangan ini guys. Yang komunis ada di sini, sosialis di sini. Islam tidak itu. Tidak. Islam sangat jauh dari ajaran sosialis apalagi komunis. Oke, jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini guys. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.